Enggak kayak gitu. Nun sewu ya kalau saya guyon. Nanti kita bisa diskusi. Tapi insya Allah saya terbuka. Maksudnya kita biar berbuat adil, bisa bersikap adil terhadap praktek berislamnya orang dulu. Nah orang dulu itu berislamnya memang agak berbeda dengan kriteria hari ini. Saya contohkan misalnya gini. Dulu tahun sebelum kemerdekaan 19 berapa 43 itu Yogyakarta itu kena pagebluk besar. Tiba-tiba dikumpulkanlah sekitar 100 ulama dari mulai penghulu, ketik, macam-macam itu sama santri-santri itu untuk memotong pohon, bukan pohon, kepala kebu itu, kebu bule bahkan di bulan yang dihitung secara primbon. Kemudian dia muteri ringin kurung, itu muter selama 7 kali, habis itu masyarakat disuruh masak sayur lodeh, terus ininya dibagi-bagi, bayangin, sebagai usaha untuk tolak bala. Kalau pakai kriteria hari ini, itu wis dibetah-betahkan kuwi. Padahal itu dulu ijma ulama. Ulamanya Keraton Surakarta, ijma ulama loh itu. Lu mereka enggak ulama apa? Ulama. Ngawur. Nah sekarang kan jadi fakta bid'ah toh. Iya kan? Ya harus jujur kita. Kalau dulu berislamnya gitu mas. Kira-kira gitu ya. Nggak tahu ini yang benar yang mana nggak penting. Tapi dulu berislamnya orang itu seperti itu. Kita harus menilai apakah mereka meyakini diri mereka nggak muslim. Loh mereka itu muslim taat mas. Bahwa kita pemahaman sampai hari ini berbeda. Ya berbeda aja gitu loh. Mereka merasa diri mereka muslim sejati. Tak bilang. Jadi intinya gitu, kita harus, ini itulah sejarah kita. Jadi kalau jenengan cuma soal kriteria hijab itu bingung saya jelasinnya. Kira-kira gitu ya, tapi secara anu begitu. Dan itu sebenarnya praktek yang merata di umat Islam dunia. Bukan hanya di Jawa, tapi dunia. Nanti di Melayu juga gitu, di Aceh juga gitu. Cek itu saja ya, seperti itu berislamnya. Karena dulu modus berislamnya memang lebih masih dekat dengan kepada tarekat dan tasawuf gitu. Hampir semua mursyid abad 17 18 di Mekah saat itu ahli tafsir, fakih maupun ahli hadis semuanya ikut Thariqah tahun abad 17 18 19. Baru mulanya kedatangan Wahabilah akhirnya tarekat-tarekat ini diusir semua. Nah, kira-kira gitulah. Akhirnya kita berislamnya berubah, standarnya berubah. Kamu masih Islam enggak kok enggak jenggotan. Kira-kira gitulah. Begitu. Terima kasih. Semoga sudah menjawab, Mbak. Ya, begitu Mas Mumtaz. Yang satunya lagi yang untuk Kamaluddin Ningrat itu. Ah ya. Nah, penghulu. Dulu sebenarnya ada penghulu, Mas. Dulu ada susunannya penghulu, ketip gitu. Cuma ya kalau di Jakarta namanya Raden Kamaluddin Ningrat apa-apa itu. Cuma kalau yang di tempat dulu zaman zaman Demak, kemudian Pajang sama Mataram ya, itu memang sistem kepengulon gitu ya, penghulu. Nah itu memang bahkan penyusun kitab primbon, nuwun sewu ya, yang hari ini dibedahkan seluruhnya dari tradisi kepengulon ini mas. Di Islamnya memang gitu dulu. Dan ini bukan khas Jawa loh. Di Melayu ya begitu, di Persia ya begitu. Nah jadi modus berislam zaman itu karena belum ada sains mas. Ngitung hari, ngitung masa windu, menghitung pranoto mongso bulan Januari itu pakai hitungan itu semuanya. Produk bid'ah itu dulu merupakan identitas jantung sumber Islamnya orang dulu yang sekarang dibid'ahkan. Makanya jenengan kalau nggak percaya besok ke tempat saya tunjukin 12 primbon, jilid primbon. Saya sudah membaca semuanya. Itu jantung Islamnya orang dulu begitu. Nah, nanti yang soal pitungan itu satu bab, tapi yang lainnya itu soal ilmu tasawuf dan ilmu syariat ya. Beberapa tinggalan amalannya Sunan Kalijogo. Kalau pengen ini terus raja-raja itu. Nah, dulu semua muslim pakai raja, Mas. Nah, sekarang aja dibetahkan.
Dulu semuanya pakai begitu. Hizib, ilmu angka itu ya, abjadun hawazun itu. Pakai huruf alif itu kan satu, ba itu dua, jim itu tiga, dal itu lima, empat, h itu lima. Nanti dari ilmu angka numerologi itu kalau ilmu pakai dulu bukan klenek. Itu kalau dulu nggak ada kleneknya gitu. Dulu ilmu memang ilmu angka penting. Misalnya kalau kamu ketemu huruf-huruf di dalam Al-Quran itu, kamu bisa pakai ilmu huruf itu, numerologi itu. Makanya dulu itu ilmu yang hari ini kita anggap cocok logi, itu kalau di riado yang benar itu hak. Jadi misalnya kamu puasa malam atau kungkum atau apalah, nanti tiba-tiba setelah puasa menghendaki berdoa benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan, terus kamu buka merem gitu, buka Quran. Berarti ayat itu pasti nyindir kamu. Nah dulu ilmunya begitu. Kalau sekarang kan pasti dianggap cocok logi. Kalau dulu orang-orang seperti itu. Makanya banyak tinggalan-tinggalan ilmu lama itu memang sudah ganti. Karena seluruhnya sekarang sekolahnya sudah SD, SMP, SMA. Nah ini kan ilmu sains. Sudah makanya pandangan kita itu semuanya ini enggak ini. Nah, maca Quran ini yo ngono. Quran ilmiah enggak ngono gitu. Jadi akhirnya sudutnya campur-campur gitu loh. Kan begitu toh. Karena sekolahnya sudah sebagai fakta yang kalau dulu ngitung yang itu benar-benar ada termasuk primbon ilmu angka. Kalau ada yang bilang tadi apa batik, batik tadi motif-motif ya. Saya kemarin ketemu Mas Haikal ini, katanya gurunya dari Syekh di London itu. Sekarang lagi tinggal di Langgar Mas Haikal. Kebetulan dia kuliah di Amerika ya. Dia cerita itu ada seorang syekhnya, muridnya dari London. Itu terpukau dengan Wali Songo. Makanya dia sampai muter-muter keliling. Dan satu-satunya dia sudah keliling wali-wali dunia ini. Yang paling keren itu ya ini di sini. Tinggalan yang keren itu. Jenengan tanya, nah, sampai dia ngomong begini. Kata batik itu dari apa? Apa? Enggak. Bak titik. Itu kalau perkataannya Sayyidina Ali adalah saya, anak, nukoh, iya apa bu? Saya adalah titik di bawah huruf ba. Itu pernyataan sufistik yang makanya motif-motifnya nanti kalau jenengan lihat motif-motif parang itu kan mesti lamalip dibolak-balik itu loh. Itu ini la ilaha ini lam nafi illallah ini isbat ini nafi isbat. Itu ilmu tasawuf dulu begitu. Ini nafi isbat nafi isbat nafi isbat gitu. Nah, dulu pengetahuan keagamaan itu memang diniatkan untuk membantu manusia itu ketemu dengan kemanusiaan. Kalau dia sudah ketemu dengan kemanusiaannya nanti dalam beragama, dia akan full total dan bahkan akan menyempurnakan agama itu sendiri. Tapi kalau manusianya belum didandani sampai kapanpun, hukum itu hanya akan Oh, Indonesia sekarang bikin hukum apapun, wes. Kalau manusianya nggak benar itu diakali kok. Bikin hukum apa tata sertifikasi, maksudnya biar ini ya kualitasnya meningkat, ya diakali. Semuanya diakali di Indonesia itu. Sampai saya kadang guyon, orang Indonesia itu orang hanya di Indonesia. Air pam itu, kalau seret, disedot sama sanyo. Itu hanya di Indonesia. Saya jadi dia nyedot sanyo itu di air pam. Itu kalau orang di luar Indonesia yakin wis gak kepikiran itu. Hanya orang Indonesia itu yang bisa ngakali seperti itu. Makanya akalnya biasa sekali itu kan. Makanya kalau manusianya nanti agama ini hanya cuma akan diakal-akali kok. Kalau orangnya nggak benar. Nah dulu saya kemudian ketemu dengan visi ini ya.
Islamnya orang dulu itu Islam yang tadi visinya nggak jauh-jauh, nggak pengen ngelarang apapun dulu, nggak pengen menganjurkan apapun dulu, tapi ingin mengajak manusianya itu berproses dengan ketemu kemanusiaannya. Kalau dia sudah ketemu kemanusiaannya, dia nggak disuruh, dia hadir sendiri. Taatnya bukan hanya taat lahir, tapi batinnya taat. Misalnya jenengan saya kadang tak evaluasi, sholat itu kan tadi syariat tarekat hakikat. Sholat itu kalau orang dulu, sholat itu ada yang lahir, ada yang batin. Misalnya kamu sholat secara dohir, Anda sudah datang ke masjid dan sudah jengkrit-jengkrit. Itu secara dohir Anda sudah sholat. Sekarang Anda tanya sendiri-sendiri kepada Anda, apakah pikiran Anda sudah sholat? Apakah keinginan Anda juga sudah sholat? Jangan-jangan Anda berontak, agak kepaksa. Atau takut. Nanti kalau masuk neraka, berarti belum ikhlas. Iya kan? Wong takut. Nah, nanti sampai rasa terdalam Anda, apakah sudah menyembah kepada Tuhan? Nah, orang dulu kriterianya kayak gitu, Mas. Kalau Anda sudah bisa menyembah Tuhan sampai rasa terdalam Anda, berarti sembah Anda itu sudah lahir batin. Sudah syariat sampai kepada hakikatnya, kira-kira gitu. Nah, makanya berislam dulu ya agak berat. Kira-kira gitu. Nah, mungkin ini warisan-warisan dulu yang bisa kita apa ya. Nah, penghulu itu tugasnya itu, Mas. Nanti nata kebudayaan. Makanya dengan sendirinya orang nggak pernah ngaji misalnya pokoknya disuruh misalnya tahlilan tiap ini, tiap ini, tiap ini. Akhirnya dia nggak keluar, langsung pokoknya ikut tradisi itu. Misalnya ini saya contohkan, seluruh anjuran Islam yang masih ngawang-ngawang di dalam teks, di sini sudah menjadi tradisi. Di bulan Ruwah itu saya pernah ketemu hadis di Bukhari Muslim. Bulan Ruwah atau bulan apa ini sebelum Ramadan itu apa? Sya'ban. Itu ada perhitungan amal dari malaikat. Itu kalau menurut hadisnya begitu. Setiap tiap Sya'ban itu malaikat hadir untuk merekap perbuatan amal baik buruk kita. Ya kan? Kalau rekapan per minggu itu Jumat. Hari Jumat, malam Jumat. Makanya orang dulu tiap malam Jumat itu pasti baca Yasin, baca apa kan gitu, Mbak ya. Karena ini mau direkap gitu loh. Nah, sebulan akhirnya di sini disuruh ke makam semua. Bulan Ruwah itu Sa'ban. Ngirimi Fatihah kepada mayit agar pas direkapnya itu nanti plus dengan dirinya sendiri. Apakah yang nyadran ke makam itu ngerti hadis ini? Enggak. Tapi pokoknya mereka tiap ruah ke situ. Kalau ini dalam kajian ilmu hadis disebut sebagai living sunnah. Sunnah yang bukan hanya di teks, sudah jadi tradisi. Misalnya kita diminta setiap mau lebaran minta apa? Minta maaf kepada saudara, kepada tetangga dan lain sebagainya. Di sini, kalau di sana cuma anjuran, Mbak. Di sini sudah jadi tradisi. Dulu ada namanya tradisi megengan. Sebelum puasa, sama tradisi nanti kalau saya di tempat saya itu bancaan itu sebelum lebaran. Jadi orang itu sampai sudah jadi tradisi. Living sunnah. Sunnah yang sudah hidup, sudah ditradisikan oleh masyarakat. Sekarang kriterianya oleh orang hari ini jadi bid'ah. Padahal sunnah gitu loh. Lagi piye ya? Kalau dulu saya tanya ini, kata kemis. Sekarang saya tanya, kata ngemis itu dari mana? Kemis. Itu catatannya Karel Steinbrink itu kata kemis, itu dari kata ngemis. Ngemis itu dari bahasa kemis. Karena ada perintah hadis bahwa bersedekahlah sebelum Jumat. Itu kalau orang dulu nerjemahinnya hari Kamis. Makanya tiap perdikan-perdikan di pesantren-pesantren itu tiap hari Kamis itu mereka keliling desa. Ini bahkan di desa saya dulu masih kebudayaan ini masih ada. Terus minta-minta nanti masyarakat sudah tahu oh ini hari Kamis. Kasih tahu sebagai amal ibadah mereka lah, ngasih para santri-santri yang sedang belajar agama.
Nah sekarang kan jadi nggak kemis kan? Tepat sebelum Jumat. Makanya ada banyak makanan di sedekah Jumat itu loh. Ya kan? Jumat berkah. Kalau orang dulu begitu ya, kira-kira gitu. Nah ini ada banyak yang sudah, ini saya nggak ngomong yang benar yang mana lah, nggak penting. Tapi kira-kira seperti itu, kondisinya seperti itu, situasi berislamnya orang dulu itu, kalau mungkin banyak yang salah ya hari ini, tapi kita minimal harus lebih jujur. Bahwa dulu berislamnya dulu itu sampai menghujam ke kemanusiaannya, yang diurusi kemanusiaannya. Makanya ajaran tasawufnya Sunan Bonang itu. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu ingin membentuk kualitas kemanusiaan yang utuh. Jadi tasawuf itu ilmu hakikat kemanusiaan. Ilmu cara mengenali hakikat kemanusiaan. Biar kamu jadi manusia. Man arofa nafsa. Jadi ilmu tentang mengenali hakikat kemanusiaanmu. Kalau kamu kenal dengan hakikat kemanusiaanmu, kamu terhubung dengan realitas yang hak ketuhanan. Masalahnya karena kamu nggak pernah ketemu. Ya sudah, beragamanya itu di luar terus. Ini ajaran, ini kamu. Dia selalu memaksaku, dia selalu mengancamku, dan dia selalu mengiming-imingku. Jadi agama itu di luar dirinya terus. Nggak pernah menunggu di dalam dirinya. Nah dulu perspektifnya beragama itu harus dimulai dari proses kita jadi manusia ini. Nah ini satu cara pandang yang mungkin teman-teman nanti bisa eksplorasinya. Yang ketiga, udah Mbak. Udah, ini untuk dari Mas Mumtaz tadi ya. Semoga sudah terserahkan Mas. Puas ya, dapat ya jawabannya ya. Oke. Yang selanjutnya dari Mas Safik Lawean. Ini kan kalau identitas tadi kan sudah dijelaskan bahwa Jawa itu Islam dan Jawa gitu ya identitasnya. Nah, ini berkaitan dengan misionaris. Kemudian kan ada misionaris yang datang ke sini. Apakah itu juga meninggalkan budaya-budaya? Ya gini, saya pengen cerita Mas ya. Biar nanti tidak salah paham, mungkin juga banyak teman-teman Kristiani. Saya tidak, tapi kira-kira gini. Uh, ini menurut temuan MRC Reclef yang bukunya hari ini belum diterjemahkan ke Indonesia. Rencananya Langgar akan sudah menyiapkannya. Semoga ini bisa terbit ya. Kalau biar lebih otoritatif gitu loh, yang kalau ngomong sejarawan Reclef kan punya dasar. Nanti kalau saya yang ngomong saya, walaupun saya buktinya banyak, nanti jenengan nggak percaya. Irfan ki sekolah yang di, saya tak pakai, nanti tak pakai anu lah. Menurut Reclef itu sampai perjanjian Giyanti, sampai setidaknya perjanjian Giyanti tahun 17 berapa? 55. Itu kira-kira orang Jawa itu adalah orang masyarakat Jawa, maksudnya adalah orang masyarakat yang sudah diikat oleh penyatu identitas bernama Islam dan tidak ada yang lain. Oke ya. Jadi masa itu kira-kira orang Jawa itu Muslim, wong Jawa ki wong Selam. Identitasnya adalah mereka menerima sholat, mereka menerima rukun Islam, mereka menerima, pokoknya intinya mereka Muslim. Bahkan mereka oleh Wycliffe dikatakan mereka tidak bisa membayangkan dirinya keluar dari Islam. Kalau soal taat nggak taat, soal syariat itu dimanapun mas. Sekarang jenengan ke Arab coba main-main sana. Nanti survei ke masjid-masjidnya apa yang taat itu banyak. Banyak kan orang Indonesia mas. Ada teman saya yang hitung soalnya, sudah itu temannya Mas Haikal itu pernah berkunjung ke tempat-tempat negara muslim di dunia. Subuh dia surveinya tuh, tiap kali dapat masjid subuhan di situ, ternyata yang paling rajin itu orang Indonesia, Mas. Banyak jamaahnya, shopnya itu banyak ini. Kok ini kok dianggap Islam ya? Kan mungkin karena pinggiran kita itu. Pasti jauh dari Mekah atau gimana. Jadi terus menerus dipertanyakan berislamnya itu. Padahal cobalah, maksudnya biar kalian itu ini, coba itu dilihat. Saya itu bahkan ada penelitian di zaman Muawiyah itu, ya rata-rata hukumnya orang awam itu rata-rata lebih nggak taat mas. Jadi harus dimaklumi.
namanya sholat apa, ya kadang ya sakarepe. Jadi rileks aja, Mas. Jadi namanya orang awam tuh yang lebih terdidik biasanya lebih taat. Misalnya kalau ibarat kita kan yang lebih ngaji, sering ngaji, biasanya lebih taat. Kalau yang nggak pernah ngaji kan ya nggak taat aja gitu. Ya nggak ke masjid aja kan gitu. Jadi jangan takut tahu kenyataan bahwa kenyataannya memang begitu hidup itu. Santai aja. Jadi banyak sekali yang memang hukumnya secara awam itu memang kalau disurvei kira-kira yang umat Islam yang taat secara lahir ya minimal sama yang nggak taat itu banyak yang nggak taat. Apa jenengan? Berarti masuk neraka semua saja, Mas. Kayak kamu optimis masuk surga aja. Itu makanya kalau kelihatannya kalau pakai model-model amaliyahmu ini, kayaknya nggak jaminan, Mas. Jadi makanya doktrin di Asy'ari itu sederhana. Kita itu masuk surga neraka yuk karena rahmatnya Allah, fadilahnya Allah. Kok kayaknya nggak meyakinkan ini bekalmu ini sebagai manusia. Akhir-akhir, nah itu ya tahun 1755 sampai 18 cuma Wycliffe menyebut Islamnya ini jangan dibayangkan Islam hari ini, tapi Islam yang katanya menerima otoritas wali-wali lokal. Misalnya orang Jawa begini, misalnya percaya bahwa kalau datang ke makamnya Maulana Malik Ibrahim itu mendapatkan berkah. Nah, model-model kayak gitu loh berislamnya. Yang mungkin hari ini agak berbeda ya, tapi kalau dulu begitu. Terus ziarah ke makam, kalau zikir ya jahat, kalau keruah juga nggak antis, pokoknya datang ke makam. Kadang sedekahan besar, selamatan dan sebagainya. Nah, dulu orang berislam kayak gitu. Sampai tahun 1830 akhirnya kita kalah perang. Perang Jawa. Nah, identitas penyatu ini Islam ini akhirnya pecah. Akhirnya mulai tahun 1850 apa 30-an awal itu 32 atau mulai ada Kristen di Kediri, mulai pribumi masuk Kristen. Ini catatannya Karel Steenbrink itu sampai tahun 1830 itu tidak ada orang Kristen di Jawa. Sama sekali. Pribumi loh ya. Enggak ada. Saya membaca History of Christianity in Java, Karel Steenbrink. Enggak tahu sekarang sudah diterjemahkan belum ke Indonesia. Alias sampai tahun-tahun itu kita semuanya oleh Wycliffe disebut sebagai kita diikat oleh satu identitas bernama Islam, bernama mystic synthesis atau Islam yang sufistik. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, setelah perang sudah kita, nah akhirnya Islam kita yang dulunya orang Jawa yang awalnya Islamnya itu tunggal, pokoknya Islam gitu aja. Islam itu ya nembang mocopat, wong mocopat itu tinggalannya para wali. Ya nonton wayang, wong itu gaweannya para wali. Jadi Islamnya orangnya dulu begitu gitu. Nah, ketika 1830 kita kalah perang, akhirnya Islamnya ini kemudian gara-gara politik tanam paksa dan kemudian politik etis, akhirnya keraton misalnya tidak terhubung lagi dengan pesantren. Akhirnya keraton berkembang sendiri, pesantren berkembang sendiri. Akhirnya ini beragamanya ini sama-sama muslim tapi ini pakai Islamnya yang lama, pesantren dinamis, mengikuti perubahan perkembangan pemikiran Islam di Arab. Akhirnya yang orang-orang awam sering disalah-salahkan sama orang yang pulang dari tanah Arab. Padahal mereka ya muslim gitu loh, yang mempraktekkan Islam yang lama. Disalahkan, wah bid'ah, wah, nah, mungkin kayak hari ini ya mungkin. Tapi dulu lebih keras gitu. Akhirnya terus memisah jadi santri Abrangan Briayang akhirnya menjadi realitas Indonesia. Walaupun mereka tiga-tiganya ini mengaku sebagai muslim. Kira-kira gitu. Nah, nanti Soekarno mendapatkan visi kira-kira. Ya sudahlah, gara-gara kolonial Islam kita itu akhirnya dipecah-pecah. Tapi tugas kita harus menyatukan ini, kemudian bersama-sama mendirikan negara Indonesia itu. Makanya Pancasila kalau menurut Soekarno itu kalau diperas cuma Eka Sila, persatuan.
Indonesia. Ya sudah kadung terpecah ya. Ya sudah bersatu aja. Kira-kira gitu, Mbak. Terima Itu sih. kasih. Begitu ya, Mas Safik ya. Semoga terjawab. Saya jadi ingat tentang Kiai Sadra ya, Mas ya. Oke. Karena seperti waktunya sudah mendekati akhir ya, Mas ya. Mas padahal lagi anget-angetnya loh ini. Baik, ya tanpa terasa perbincangan kita seputar buku bersama Mas Irfan Afifi. Terima kasih Mas untuk kehadirannya dan sepertinya sebelum kita tutup mungkin bisa ngasih semacam ya kesimpulan dari obrolan kita siang hari ini. Enggak. Ya, terima kasih. Tapi saya ingin pesan sebentar ya. Satu, saya nggak bisa cerita banyak kalau waktunya berapa jam gitu. Tapi insya Allah teman-teman kalau mau baca buku, monggo silahkan baca. Karena saya nggak bisa merangkum yang banyak soal ini. Soalnya ini diskursus berat sebenarnya. Relasi Jawa dan Islam tuh itu diskusi panjang ini. Nggak cuma berapa jam gitu, nggak bisa, sumpah nggak bisa. Makanya dia harus punya harus 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 didiskusikan dan harus membaca dulu gitu. Nah mungkin beberapa aspek poin sudah saya rangkum di dalam buku saya dan saya terima kasih sudah diundang ke sini. Mohon maaf kalau ngomongnya ini agak loncat-loncat gitu ya. Karena ini terlalu banyak. Di sini terlalu banyak gitu. Akhirnya saya harus ngomong aja, zigzag aja. Mungkin biar menarik juga ya. Ngomong zigzag nanti teman-teman yang belajar sendiri. Silahkan cari buku saya. Kalau pengen, kalau berkenan, monggo silahkan dibaca. Mohon maaf jika banyak kesalahan saya ngomongnya caranya begini, tapi insya Allah saya datang dari niat yang tulus. Saya tuh orang yang bahkan mencari Islam berdarah-darah Mbak. Ini pencarian Islam saya, darah-darah saya. Mungkin saya kalau nggak berhasil itu sudah kufur, sudah benar-benar ini. Tapi saya benar-benar, makanya sekarang saya kadang bisa ini Mbak, nyuwun sewu. Kalau dulu masuk Islam bikin sesat, kalau sekarang saya sudah bangga. Dulu Anda pernah tersesat ya? Ya, saya pernah tersesat. Tapi justru karena saya pernah tersesat, itu saya punya bukti. Saya pernah berkelana. Saya pernah memperjuangkan. Saya pernah mencari kebenaran. Pernahkah Anda mencari kebenaran? Kalau saya dulu mencari, dan saya di jalan terus berjalan mencari, sampai saya pernah tersesat-sesat, kira-kira gitu ya. Kalau nggak pengen tersesat, insya Allah berdiamlah di rumah. Nanti tidak akan tersesat. Kalau Anda tidak pengen dihempas badai ombak, jangan berlayar. Nah, saya dulu pernah tersesat karena bukti saya pernah berlayar. Sehingga kebenaran yang saya dapat, bukan saya dapat dari hanya percaya, hanya katanya kitab, katanya orang, tapi saya mendapatkan kebenaran dari pengalaman kehidupan saya yang saya ambil dari perjalanan saya. Yang dalam buku ini saya sebutnya sebagai istilah suluk ya, suluk sebuah perjalanan saya dalam konteks kehidupan saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Irfan Afifi yang obrolan kita sangat menarik dan semoga saja bermanfaat ya. Dan mari kita tutup kebersamaan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya, Yasita Dewi dan seluruh tim penyelenggara mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya pada hari ini ya. Sekalian, mungkin untuk yang tadi sudah bertanya, nanti bisa langsung bertemu dengan panitia untuk mendapat souvenir ya Mas ya. Ya, jadi jangan pulang dulu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.